wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan, pada sore hari ini kami Polres Purwakarta hendak menyampaikan informasi pada rekan-rekan semua bahwa jajaran Polres Purwakarta, yaitu tepatnya Unit Reskrim Polsek Sukatani, berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lebih khususnya terkait dengan curanmor. Jadi peristiwa ini berawal dari diamankannya dua orang pelaku, tepatnya sekitar tanggal 25 Juli rekan-rekan Polsek Sukatani melaksanakan patroli di sekitar daerah Tegal Miring, Sukamaju, Kecamatan Sukatani, kemudian menyambangi kedua orang pelaku. Pada saat disambangi oleh petugas, yang bersangkutan tampak tergesa-gesa dan berusaha untuk melarikan diri, sehingga akhirnya polisi melakukan pengejaran terhadap kedua tersangka dan berhasil diamankan. Setelah dilakukan interogasi, ternyata terdapat pengakuan dari kedua tersangka bahwa sepeda motor yang digunakan merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan di daerah Cimanglit, Sukatani, yaitu pada tanggal 1 Juli sekitar pukul 18.30. Kemudian didalami barang bukti yang lain selain dari motor yang diamankan, didapati juga oleh penyidik beberapa peralatan yang dicurigai digunakan untuk mencongkel motor. Seperti rekan-rekan lihat sendiri, ada kunci L, letter T, kemudian ini besi untuk membongkar gembok dan lain-lainnya, ada handphone. Dari hasil pengembangan, ada dua tersangka lain yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, di mana kedua tersangka ini membuang hasil curiannya ke daerah lain, yaitu daerah sekitar Karawang, terhadap atau kepada kedua orang yang dalam pencariannya. Mungkin itu saja rekan-rekan. Silakan apabila rekan-rekan ada yang ditanyakan. Dari hasil penyidikan lebih dari 10 dan ada TKP lain di daerah Bandung Barat dan Karawang. Iya, lintas daerah. Dan kedua pelaku ini, satu orang itu warga Bandung Barat, yaitu tepatnya Ciwidey, dan satu dari Sukatani. Ya, dari hasil penggeledahan didapati dari tas yang dibawa oleh pelaku itu ada tanda pengenal pers, ada tanda pengenal wartawan yang dipakai oleh salah satu pelaku. Modus operandinya sendiri seperti apa dan informasinya pura-pura belanja atau seperti apa? Modus operandinya berbagai macam. Dari hasil interogasi, kemudian dari temuan barang bukti kita, tersangka ini mencari korban atau objek barang bukti yang tidak yang tidak diawasi oleh korbannya pada saat suasana kosong. Ini menggunakan kunci untuk memotong bagian dalam, kunci dalam letter T. Ini digabungkan begini ya, dimasukkan dalam lubang kunci, kemudian dipaksakan gitu. Menyambangi tempat-tempat atau pemukiman kosong, warung-warung yang terparkir sepeda tidak diawasi secara langsung oleh pemiliknya. Untuk wartawan ini mencuri secara langsung atau dia hanya membegitu? Kita mendapati barang bukti identitas ini di dalam tasnya.
digunakan secara langsung oleh yang bersangkutan, mungkin nanti dari hasil penyelidikan lebih dalam. Di sini tertulis media Buruh Sergap, tim media Buruh Sergap, tertulis di dalam identitasnya. Sedang kita lakukan pendalaman. Inisialnya pelaku satu bernama berinisial AH, kemudian yang keduanya berinisial HI. Umurnya keduanya 38 tahun dua-duanya. Jadi AH ini pernah pemetik ya? AH ini pemetik. Keduanya nanti bisa kita sama-sama dengarkan siapa yang berperan sebagai pemetik, kemudian siapa yang berperan mengawasi. Kita bisa sama-sama nanti interogasi. Ancaman hukuman, Pak? Ancaman hukuman terhadap tersangka dikenakan pasal 363 dengan ancaman kurungan paling lama 7 tahun. Siapa? Ini salah satu alat yang digunakan oleh tersangka untuk membongkar kunci stang. Alat komunikasi yang digunakan, ikut besi yang digunakan. Peran saudara dalam perbuatan ini sebagai apa? Sebagai joki sekaligus mengawasi sekitar, mana aman atau tidak aman. Kalau aman, diambil gitu. Yang biasa kamu targetkan korban atau apa sebagai korban itu motor-motor yang seperti apa situasinya? Situasi lingkungannya bagaimana? Yang sepi, motor terparkir, sepi, dan lebih khusus Honda Beat. Kenapa Honda Beat? Harga yang mahal ya? Lebih gampang dijual begitu. Ini wartawan ya, Pak? Aha. Peran kamu sebagai apa? Ngambil, Pak. Yang memetik. Bagaimana caranya? Pak, diputar, Pak. Dipatahkan kuncinya. Kemudian motor yang kalian miliki itu kalian jual kemana? Awal, Pak. Kepada siapa? Pak Oni. Kepada Pak Oni yang sekarang masih dalam pencarian ya? Setiap kamu melakukan aksi, berapa menit atau berapa waktu yang kamu butuhkan untuk sampai motor itu bisa kamu bawa? Pak, dia bisa 15 menit, Pak. Ini lihat dulu. Ini situasi di sekitarnya, Pak. 15 menit untuk mengamati, kemudian pada saat membongkar sampai di bawah itu berapa menit? 15 menit, Pak. Baik itu ya rekan-rekan, perlu waktu yang sangat singkat untuk para pelaku ini membongkar kemudian membawa unit motor yang mereka incar. Ini dia, bisa saudara jelaskan? Waktu itu saya pernah ikut waktu sosial penanaman pohon, Pak, untuk hewan. Terus saya dikasih kepercayaan itu untuk mengambil gambarnya, dikasih itu, Pak. Itu aja sih itu singkat dari saya. Karena kita penanaman pohon di setiap kabupaten, Pak. Pernah mengikuti pelatihan sebagai jurnalis? Belum pernah, Pak. Jadi bisa rekan-rekan ketahui yang bersangkutan ini hanya satu kali mengikuti kegiatan bakti sosial yang di dalamnya diikut sertakan kelompok jurnalis. Nah, dari situlah pelaku ini mendapatkan identitas jurnalis. Jadi yang bersangkutan atau para pelaku ini bukan
betul-betul seorang wartawan. Begitu ya rekan-rekan, kita clearkan ini. Jadi pelaku ini bukan merupakan seorang jurnalis. Kenapa muncul? Kenapa muncul? Motivasi melakukan pencurian. Jualan udah sepi Pak, jadi saya dan ada yang berangkat ke Kalimantan, jadi dapat kos Pak, jadi saya kerja lagi juga itu ngambil motor. Baik, sudah dijadikan mata pencarian ya rekan-rekan. Itu Senayan Pak.